Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, para peserta MPLS siswa baru SMP Negeri 1 Cibatung. Semoga pada hari ini kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, aku akan coba memberikan satu materi tentang pendidikan karakter ya, yang mungkin ini sangat-sangat diperlukan bagi kalian nanti pada saatnya kalian masuk sekolah secara normal, selepas kita terlepas dari adanya pandemi COVID-19, dan marilah kita berdoa sama-sama semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa sama-sama kembali ke sekolah, belajar seperti biasanya, kita bisa bertatap muka sehingga sosialisasi antara siswa dan guru akan terjalin dengan baik. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita bahas tentang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Marilah kita sama-sama simak ya. Pengertian pendidikan karakter. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas ya, merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pada pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Selanjutnya, landasan pedagogis pendidikan budaya dan karakter bangsa. Nah, ini pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip itu akan menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya. Budaya yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang dimulai dari budaya di lingkungan terdekat, diantaranya kampung, RT, RW, ataupun desa. Perkembangan ke lingkungan yang lebih luas yaitu budaya nasional, bangsa, dan budaya universal yang dianut oleh umat manusia. Selanjutnya, fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa, yakni fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah 1. Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, perbaikan, yakni memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan yang ketiga, penyaring, untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain.
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa itu apa? Mari kita sama-sama bahas. Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah: 1. Mengembangkan potensi kalbu, nurani, afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Selanjutnya yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan yang kelima adalah mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan bersahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan atau dignity. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini. Yang pertama, agama. Jelas ya, agama itu adalah tolak ukur hidupnya manusia, karena kaitannya dengan agama, kaitan pula dengan Sang Khalik. Selanjutnya, Pancasila. Jelas sekali bahwa negara kita memiliki dasar Pancasila, ya. Dari segala hukum, aturan di negara kita, Pancasila selalu menjadi pendamping. Selanjutnya, budaya. Nah, ini karakter budaya biasanya ditimbulkan dari sosial, masyarakat, ataupun dari unsur-unsur yang lain, sehingga timbullah satu kebiasaan dan mengakar itu menjadi satu budaya. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Jelas, ini ya. Yang terakhir adalah tujuan pendidikan, bahwa bangsa kita dengan nilai karakter bangsa, dengan budaya yang tinggi di dunia pendidikan sangat-sangatlah kita pupuk, dengan tujuan bahwa kita adalah manusia yang memiliki budaya, yang memiliki etika, dan juga memiliki kemauan untuk lebih mengembangkan diri di masa yang akan datang melalui pendidikan. Oke, anak-anakku sekalian, itulah diantaranya yang bisa Bapak sampaikan. Walaupun singkat, padat, tidak jadi masalah. Nanti kita akan sama-sama bahas di bangku sekolah ya, setelah kita pandemik selesai. Itu tadi tayangan tentang karakter, dan silahkan kalian simak. Nanti di akhir masa orientasi siswa baru atau MPLS, masa pengenalan lingkungan siswa ya, lingkungan sekolah siswa, nanti di hari yang terakhir kami akan membuat kuesioner dari tayangan-tayangan yang pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Oke, makasih, moga-moga bermanfaat. Salam sejahtera selalu tentunya. Jaga baik-baik kesehatan. Semoga kalian selalu ada dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.